Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film. Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film yang telah rilis pada tahun 2016 dengan judul Within. Film ini akan menceritakan satu keluarga yang baru pindah ke rumah baru mereka. Namun sejak hari pertama, anak perempuan keluarga tersebut sering mendengar suara-suara aneh dan melihat barang-barang bergerak sendiri. Tak hanya di situ, ia juga menemukan dokumen penting yang ditinggalkan pemilik sebelumnya hingga akhirnya terungkap rahasia tentang si pemilik rumah itu sebelumnya. Jadi bagaimana cerita selengkapnya? Kita ikuti saja alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan John, seorang kepala keluarga yang karena urusan pekerjaan mengharuskannya membeli sebuah rumah di kota tersebut. Beruntung ia menemukan rumah yang cukup besar dengan harga yang sangat terjangkau. John adalah duda yang belum lama ini menikahi istri barunya yang bernama Melanie. Dan ia juga punya satu anak perempuan yang bernama Hannah. Setelah melihat seisi ruangan, Hannah mendapatkan satu kamar di atas dan ia juga membawa kucing kesayangannya yang bernama Monty. Saat proses perpindahan berjalan, John menghampiri tetangga sebelahnya yang bernama Ray, yang kebetulan berprofesi sebagai tukang kunci. Saat itu mobil Ray mengalami masalah dan John menawarkan bantuan karena ia sedikit mengerti tentang mesin-mesin mobil. Sementara itu, Hannah yang tengah berada di kamar dikagetkan dengan pintu lemari yang terbuka dengan sendirinya. Setelah diperiksa, rupanya tak ada sesuatu yang aneh di dalam sana. Setelah kembali, John memberitahu Melanie tentang tetangga barunya tersebut yang menyarankan agar mereka mengganti pintu kunci depan, mengingat rumah yang ia beli adalah rumah bekas. Setelah acara pindahan selesai, di malam itu Hannah berkabar ke pacarnya kalau ia sudah berada di rumah barunya. Saat berbincang-bincang, tiba-tiba saja gangguan sinyal terjadi. Hannah pun terpaksa mengakhiri percakapannya dengan Tommy. Saat ia keluar kamar, Hannah mendengar suara berdetak. Ketika diperiksa, rupanya bandul di kamarnya bergerak sendiri. Sementara itu di ruangan depan, Monty seperti melihat sesuatu di antara pajangan-pajangan foto dinding. John yang saat itu sedang mengunci pintu memperhatikan Monty bertingkah sedikit aneh sambil menatap ke arah dinding. Di saat yang sama, satu pajangan foto pun terjatuh. Tanpa merasakan keanehan sedikit pun, John mengambil foto tersebut dan memasang pakunya kembali. Saat tengah malam terjadi sesuatu yang sedikit aneh. Selimut Hannah tiba-tiba ditarik oleh sesuatu. Dan tak lama kemudian Hannah terbangun karena mendengar suara berisik dari lantai bawah. Ia kemudian turun dan di sudut ruangan ia melihat meja sudut berpindah posisi. Ia pun mengembalikan meja tersebut ke posisi semula tanpa merasakan keanehan sedikit pun. Saat ia mengambil minum, tiba-tiba ia mendengar suara kucingnya. Setelah membuka tirai, rupanya Monty berada di luar. Dan tanpa ia ketahui, sesosok bayangan telah berdiri di belakangnya. Hannah kemudian membuka pintu yang membuat alarm maling berbunyi. Hal tersebut membuat ayahnya turun dan menanyakan apa yang terjadi. Hannah pun mengatakan kalau ia baru saja membuka pintu karena Monty ada di luar rumah. Hannah kemudian kembali ke kamarnya dan ketika ia melihat ke sudut ruangan, ia melihat meja yang tadi kembali berpindah posisi. Keesokan harinya, John membawa Hannah ke garasi. Di sana ia diperlihatkan barang-barang peninggalan pemilik rumah itu sebelumnya. Ia pun diminta mengecek siapa tahu ada sesuatu yang masih bisa berguna sebelum John memanggil truk sampah untuk mengangkutnya. Hannah lalu mengambil sebuah kotak dan membawanya keluar. Namun semua isinya tumpah ruah karena kardusnya jebol. Di sana ia melihat sebuah kalung hati dan mengambilnya. Dan di saat yang sama beberapa anak-anak kompleks melihat ke arah Hannah. Dan nampaknya mereka seperti ketakutan ketika Hannah melihat ke arah mereka. Sementara itu Melanie di dalam rumah sudah bersama Ray yang sedang mengganti kunci di pintu depan. Dan Ray kemudian meminta Melanie memujuk suaminya agar mengganti semua kunci lama dengan kunci yang lebih berkualitas. Namun setelah mendengar harga yang ditawarkan Ray, Melanie mengatakan lain kali saja. Lagian ia juga sudah mempunyai alarm anti maling. Tak lama kemudian Hannah ikutan turun mencari Monty. Di sana ia mendapati Ray sedang memegang kamera miliknya. Hannah merasa tak nyaman direkam seperti itu oleh Ray, dan saat ia meminta kembali kameranya, Ray tak memperdulikannya.
Akhirnya Melanie kemudian datang dan meminta Ray segera pergi karena pekerjaannya sudah selesai. Keesokan harinya pacar Hannah yang bernama Tommy tersebut mampir ke rumahnya. Hannah pun bercerita kalau di rumah barunya ini ia merasa ada yang mengawasinya. Baginya rumah barunya ini begitu menyeramkan. Ia kadang-kadang melihat benda bergerak sendiri. Dan bahkan tadi pagi, saat tak ada siapapun di rumah, ia mendapati bekas telapak tangan di pintu kamar mandi. Setelah itu Tommy pun berpamitan dan di saat yang sama Hannah kedatangan tetangga sebelahnya yang bernama Nyonya Rosemary. Namun karena kedua orang tua Hannah tak di rumah, Nyonya Rose hanya mengobrol sebentar dan kemudian ia berpamitan. Hannah kembali melanjutkan berberes-beres di garasi. Di sebuah kotak ia melihat kamera dan juga beberapa foto yang di dalamnya terdapat pasangan suami istri berserta satu anak gadis mereka. Saat melihat-lihat, Hannah dikagetkan dengan kemunculan satu anak di depannya. Anak itu bertanya bagaimana rasanya tinggal di rumah yang menyeramkan, karena ia dan teman-temannya mendengar kabar kalau rumah Hannah sangat menyeramkan. Hannah lalu mengadukan hal tersebut ke ayahnya, yang mana menurut cerita anak tadi, di rumah tersebut pernah terjadi kasus pembunuhan. Setelah diusut, rupanya si ayah mengetahui hal tersebut dan sengaja tak menceritakannya pada Hannah dan juga istri barunya. Ia mengatakan riwayat kelam tersebut telah terjadi 10 tahun yang lalu. Ia sengaja tak menceritakannya karena khawatir mereka pasti tidak mau tinggal di rumah bekas pembunuhan. Sontak mendengar hal tersebut, Hannah sangat kaget sekaligus kecewa. Ia juga melanjutkan cerita anak tadi kalau dua penghuni sebelum mereka juga menghilang tanpa jejak. Dengan kesal, Hannah dan Melanie pergi meninggalkan John. Hannah kemudian mencari-cari informasi terkait riwayat rumah yang ia tinggali sekarang. Dan ditemukanlah informasi yang mana pemilik rumah tersebut bernama Michael Howie. Diberitakan Michael telah membunuh istri dan anak perempuannya yang bernama Rebecca. Setelah membunuh mereka berdua, Howie ditemukan tewas gantung diri di atap rumahnya. Dan ternyata kalung yang ia temukan di garasi adalah kalung milik Rebecca. Tak lama kemudian Hannah mendengar sesuatu dari atas plafon. Ia pun mengira itu adalah Monty yang telah beberapa hari menghilang. Ia kemudian naik ke plafon dan memanggil-manggil Monty. Monty. Tapi setelah ia masuk lebih dalam, ia tak melihat Monty dan malahan seseorang tiba-tiba saja muncul di depannya. Sontak ia berteriak keras hingga John segera datang ke TKP. Hannah lalu menceritakan kalau ia melihat seseorang di atas sana. John kemudian naik ke plafon dan memeriksanya. Tak lama kemudian ia kembali dan mengatakan tak menemukan siapapun di atas sana. Ia tak berkomentar banyak dan berasumsi Hannah berhalusinasi karena terpengaruh cerita kelam rumah tersebut. Hannah kemudian menghubungi Tommy tentang kejadian yang ia alami. Tommy hanya mengatakan agar Hannah tetap bersikap tenang karena semuanya akan baik-baik saja. Untuk menenangkan Hannah, Tommy mengatakan kalau ia telah merekam sesuatu yang sangat spesial di kamera Hannah. Dan ketika Hannah mau melihat isi rekaman tersebut, Melanie datang dan mengajaknya pergi. Di sebuah taman, Hannah kembali menceritakan kalau sejak hari pertama ia selalu merasa tak aman tinggal di rumah tersebut. Hampir setiap malam ia mendengar suara-suara aneh dan barang-barang bergerak sendiri. Tapi nampaknya ibu tirinya tak percaya dengan apa yang diceritakan Hannah. Setelah kembali ke rumah, mereka mendengar suara alarm maling berbunyi. Melanie juga melihat Ray yang sedang memperhatikan kedatangan mereka. John kemudian datang dan meminta Melanie memeriksa jika ada barangnya yang hilang. Namun setelah diperiksa rupanya tak ada satupun barang-barangnya yang hilang. Melanie pun mencurigai Ray yang telah masuk ke rumahnya karena tadi ia melihat Ray di depan sambil tersenyum-senyum melihat kedatangan mereka. Ia lalu meminta John mencari tukang kunci yang lain dan mengganti kunci lama yang dipasang oleh Ray. Karena ia curiga Ray lah yang memanipulasi kunci di rumahnya. Setelah tukang kunci datang, Ray mendatangi John. Ia tersinggung karena ia merasa pekerjaannya tak dihargai dan ia merasa dicurigai sebagai maling di rumah tersebut. Namun John tak mengatakan apapun. Ia berusaha mencegah situasi bertambah keruh, mengingat ia adalah pendatang baru di komplek tersebut. Akhirnya Ray pun membiarkan John pergi, meskipun nampaknya ia memiliki sebuah rencana pada keluarga John. Sementara itu Hannah kembali melanjutkan menonton rekaman yang disebutkan Tommy, di mana di sana terlihat Tommy menebarkan rayuan-rayuan gombalnya. Namun setelah melihat beberapa video berikutnya, ada sebuah rekaman yang mengagetkannya,
Yang pasti itu bukanlah rekaman yang diambil oleh Tommy, di mana terlihat di satu malam seseorang merekam situasi rumahnya. Ia masuk ke kamar orang tuanya dan bahkan ia merekam Hannah yang sedang tidur. Hannah pun kembali mencurigai Ray sebagai pelakunya. John kemudian mendatangi rumah Ray, namun rupanya rumah tersebut kosong. Yang ada hanya selembar alat tidur dan beberapa barang-barang lainnya. Dan ternyata rumah tersebut bukanlah rumah milik Ray, melainkan masih milik pengembang properti, alias Ray di sini adalah penghuni liar. John sudah melaporkan video tersebut ke polisi dan polisi pastinya sedang mendalami kasus tersebut. Untuk sementara waktu bisa dipastikan mereka tak akan melihat Ray lagi. Keesokan harinya John memberikan kunci mobil pada Hannah karena Hannah mengatakan akan pergi menemui keluarga Tommy. Setelah menyalakan alarm, Hannah kemudian meninggalkan rumah. Namun tanpa ia ketahui, Ray sudah ada di rumahnya. Ray kemudian masuk ke rumah dan bahkan ia bisa membuat alarm tak berbunyi. Beberapa menit kemudian, Hannah mendapat pesan dari Tommy yang memintanya agar mengenakan gaun di acara tersebut. Dan terpaksa, Hannah kembali ke rumah untuk menukar pakaiannya. Singkat cerita, Hannah kembali ke rumah dan di kamarnya ia menyalakan musik sambil mengganti pakaian. Dan Ray yang sedari tadi sudah berada di dalam rumah, mengendap-endap dan mengintip Hannah dari celah pintu. Saking asiknya mengamati pemandangan di depannya, ia pun tak mengetahui kalau tangga plafon turun dengan sendirinya. Dan kemudian seseorang muncul dan menghabisinya. Hannah pun keluar tanpa menyadari apa yang baru saja terjadi. Di malam harinya kembali terlihat sesuatu menarik selimut Hannah. Namun kali ini diperlihatkan sosok yang menarik selimut Hannah tersebut adalah seorang pria yang untuk saat ini kita sebut saja dia Mike. Tak sampai di situ, Mike naik ke ranjang dan menatap dekat-dekat wajah Hannah. Rupanya malam itu Mike merasa lapar. Ia keluar dari sarangnya yang ternyata selama ini ia tinggal di atas plafon. Dan dialah yang selalu memindahkan meja yang ada di sudut ruangan. Karena itu adalah jalan keluar masuk dari sarangnya menuju dapur. Ia menuju kulkas dan meminum susu langsung dari botolnya. Namun ia harus bersembunyi kembali karena John tiba-tiba saja turun. Setelah minum susu, John mendapati ceceran susu di lantai yang ia pikir dialah yang menumpahkannya. Di saat yang sama ia merasakan seseorang tengah mengawasinya. Setelah ia memeriksanya, ia tak melihat siapapun di sana. Ia kemudian kembali ke kamar tanpa merasakan keanehan sedikit pun. Keesokan harinya saat semua pergi bekerja, Hannah kembali ke garasi. Saat berada di dalam, tiba-tiba pintu garasi tertutup sendiri. Dan ternyata itu adalah ulahnya Tommy. Mereka kemudian ke kamar dan melanjutkan ke sesi berikutnya. Namun tanpa mereka sadari, Mike melihat adegan tersebut dari dalam lemari. Setelah selesai, Hannah memperlihatkan foto-foto keluarga Howie pada Tommy. Dan setelah dilihat-lihat, Tommy menanyakan siapa orang yang ada di balik jendela. Percakapan mereka tersebut tak bisa dilanjutkan karena tiba-tiba ayah Hannah pulang. Hannah pun menyuruhnya keluar lewat jendela sementara ia akan mengulur waktu ayahnya. Dan ketika Tommy berusaha keluar dari kamar, ia dihadang oleh Mike. Malam itu keluarga orang tua Hannah berencana keluar makan malam dan meninggalkan Hannah sendirian. Ketika Hannah sedang menonton TV, lagi-lagi ia mendengar suara berdecit. Gemertak pintu terbuka yang membuatnya bangun dan menuju ke arah sumber suara. Saat ia berada di dapur, Mike menaburkan serbuk tidur ke dalam minuman Hannah. Hannah pun meminumnya dan ia mulai merasakan kepalanya berat dan sangat mengantuk. Hingga tak lama kemudian Hannah pun tertidur. Mike kemudian datang dan membawa Hannah ke kamarnya. Keesokan harinya Hannah terbangun dalam keadaan kepala yang masih berat. Ia kembali teringat dengan foto misterius yang kemarin. Ia lalu membuka-buka salah satu buku yang ia ambil dari garase. Namun dalam buku tersebut, ia hanya menemukan gambar-gambar kotak yang tak ia mengerti. Hingga di akhir halaman, ia menemukan sebuah nama yaitu David. Ia kembali teringat kalau ia sempat membuka satu kardus yang bertuliskan David di garase. Saat ke depan, beruntung para petugas kebersihan belum mengangkutnya ke truk sampah. Hannah kemudian membongkar satu persatu buku dan melihat tulisan cinta yang hilang dan juga bersama selamanya.
Namun rupanya itu semua belum cukup membuat Hannah memahami semuanya. Akhirnya di sebuah album ia melihat dokumen yang dikeluarkan oleh salah satu rumah sakit jiwa di California yang menjelaskan kalau David Howe adalah anak laki-laki dari Michael Howe. David diberitakan menderita agorafobia akut atau kepanikan berlebih ketika ia berada di ruangan terbuka. Ia juga membaca kalau penderita agorafobia bergejala berat kadang memicu sifat temperamen dan juga sangat menyukai kekerasan, bahkan kadang-kadang memicu keinginan untuk membunuh. Hannah lalu memperlihatkan dokumen tersebut pada ayahnya dan menjelaskan kalau pemilik rumah sebelumnya memiliki anak laki-laki yang bernama David. Tak ada yang mengetahui kalau Howe memiliki anak laki-laki karena dari kecil ia memang tak pernah keluar rumah karena gangguan mental yang ia derita. Hannah berasumsi Davidlah yang menghabisi keluarganya karena penyakit mental yang ia derita. Karena itu adalah salah satu dampak dari gejala yang muncul. John pun mengatakan kalau ia akan menelpon pihak rumah sakit untuk mengklarifikasi kebenaran dari dokumen tersebut. Sementara di balik sekat dinding, si pria yang tak lain adalah si David menguping semua percakapan mereka. Hannah terlihat sedikit lega atas temuannya tersebut, meskipun ia belum mengetahui di mana keberadaan David sekarang. Hannah kemudian ke dapur dan saat ia membuka lemari, ia melihat bayangan David keluar dari salah satu lemari dinding. Perlahan-lahan Hannah berjalan lalu berlari ke kamar ayahnya. Melanie dan John kemudian keluar, namun tiba-tiba David turun dari plafon dan menyerang John. John kemudian menghadapi David sementara Hannah disuruh menelpon polisi. David kembali ke atas dan tiba-tiba menarik John ke atas plafon. Setelah berada di atas terjadi kembali perkelahian yang membuat John tak sadarkan diri. Tak lama kemudian polisi pun tiba dan naik ke plafon. Saat David mau menyerang, polisi pun langsung menembaknya. Setelah itu David pun dibawa ke mobil ambulan dan para petugas berusaha mengeluarkan peluru dari tubuh David. Sementara itu detektif menemukan kalau selama ini David telah tinggal di plafon dalam waktu yang sangat lama. Di sana juga terlihat David memajang foto-foto dan salah satunya adalah foto Hannah. Setelah polisi pergi, John mengajak istri dan anaknya menginap di motel untuk sementara waktu. Hannah kemudian menelepon Tommy untuk mengabarkan hal tersebut. Tapi ia mendengar getaran ponsel dari lemari baju. Ia kemudian membuka lemari dan menemukan ponsel Tommy di dalam sana. Saat itulah David muncul dan menarik Hannah ke atas. Dan rupanya yang ditembak polisi tadi bukanlah David, melainkan Tommy yang telah dimanipulasi oleh David. Selain itu, rupanya para petugas medis tak bisa menyelamatkan nyawa Tommy. Tak lama kemudian, Melanie yang telah siap berangkat mencari Hannah. Ia memanggil-manggil Hannah, tapi tak ada jawaban darinya. Setelah berkeliling rumah, barulah ia sadar kalau Hannah menghilang. Ia kemudian memanggil John dan mengatakan ia tak bisa menemukan Hannah dimanapun. John kemudian ikut mencari Hannah yang rupanya disekap di dalam sebuah ruangan kecil di dalam sekat dinding. Sementara itu Hannah tersadar dan berusaha melepaskan ikatannya. Mendengar teriakan ayahnya yang sedang mencarinya, ia berusaha membuat suara-suara gaduh dengan kakinya. Di saat itu juga David muncul dan menyuruhnya diam. John dan Melanie akhirnya mendengar suara yang dibuat oleh Hannah. Mereka pun mulai menerawang di mana keberadaan Hannah sebenarnya. David kemudian pergi dan berniat membunuh John dan Melanie. Hannah pun terus berteriak berusaha memperingatkan ayah dan ibunya. Hannah akhirnya berhasil melepas ikatannya dan penutup mulutnya. Namun David kembali sehingga ia berusaha mencari jalan keluar lain. Ia berusaha masuk ke dalam sekat-sekat dan berusaha memanjat naik. Dan tak sengaja ia menginjak saklar hingga terjadi konsleting listrik. John berlari ke lantai atas, namun David muncul sambil menebas lengan John. John pun terjatuh sementara David masuk kembali ke kamar. John kemudian menyusul David ke kamar sementara Melanie berusaha mengikuti arah suara Hannah. John kemudian menyuruh Hannah mencapai plafon karena ia akan menunggu di sana. Hannah kembali merayap dan dari lubang lampu ia melihat David mendatangi Melanie dan kemudian membunuhnya.
Hannah terus merayap mengikuti arah suara John yang sudah menunggunya di ujung plafon. Namun rupanya David kembali dan mengejarnya. Akhirnya dari sebuah celah John berhasil menarik Hannah. Setelah itu ia menyuruh Hannah turun lebih dulu. Namun saat Hannah berada di bawah, David sudah berdiri di belakang John dan menusuknya. Dan kemudian menarik leher John kembali ke atas plafon. Hannah kemudian berlari menuruni tangga sementara David terus mengejarnya. Dan ketika hampir mendekati pintu keluar, David berhasil menarik kaki Hannah. David mengunci leher Hannah sementara Hannah berhasil mengambil sebuah bingkai foto dan menusuk pinggang David. Dengan sisa tenaganya, Hannah berusaha mencapai pintu keluar, tapi David kembali menangkapnya. Dan kali ini David langsung mematahkan leher Hannah. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, jadi setelah membunuh keluarganya, David memanipulasi pembunuhan tersebut agar terkesan pembunuhan itu dilakukan oleh ayahnya. Setelah kejadian tersebut, ia mulai hidup di plafon dan bertahan hidup hanya dengan mencuri makanan saat malam hari. Dan dua penghuni terakhir sebelum keluarga John yang menghilang, bisa dipastikan itu juga adalah ulah si David. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan kita kembali bertemu di video berikutnya.